Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang membahas tentang keajaiban orang-orang yang melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Kali ini saya akan membacakan pengalaman seorang mu'alaf yang telah merutinkan sholat tahajud. Seperti apa kisahnya, simak yuk video ini sampai selesai. Saya seorang mu'alaf sejak dari tahun 2012. Ketika itu sebelum masuk Islam, saya sudah mengetahui tentang sholat tahajud dan sholat duha. Efek pertama yang saya rasakan setelah sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat subuh adalah merasakan ketenangan batin bahwa diri kita hidup dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah keyakinan diri dan kepasrahan saat melakukan segala sesuatu bahwa segala yang terjadi hari itu adalah ketentuan Allah yang terbaik buat kita. Melakukan usaha juga pasti akan semaksimal mungkin dan bahkan setiap keberuntungannya yang terjadi kita selalu mengucap syukur karena Allah menghendaki kita untuk pantas menerima anugerah dan keajaibannya. Urusan menjadi lebih mudah, klien lebih banyak berdatangan, dan bila hari itu belum seperti apa yang kita harapkan, kita akan lebih mudah menerima karena hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya berikhtiar dan juga beribadah. Sangat jauh berbeda dengan orang yang tidak sholat, mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka cepat atau lambat maka orang itu akan mengalami frustasi. Suatu saat ujian hidup pasti akan datang dan menyadari kalau selama ini dia hanya mengandalkan diri sendiri, bahkan kewajiban sebagai ciptaan Allah untuk beribadah ia tinggalkan. Korelasi rezeki dan kerja keras saya rasa tidak ada hubungannya. Rezeki adalah keajaiban, hanya orang-orang yang pantas saja yang akan menerima hal itu dengan keberkahan penuh. Bila orang bekerja keras tanpa ingat kewajibannya untuk beribadah, maka apa yang ia dapatkan hanya kesemuan belaka. Dan suatu saat pasti dia akan belajar kepada siapa dia harus meminta jalan keluar. Rezeki yang ia dapat akan ditukar dengan kesehatan yang kurang baik, hubungan yang kurang harmonis, atau urusan yang kurang lancar. Maka hanya orang yang beruntung saja yang diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan sholat tahajud dengan tulus agar lebih dekat dengan Allah sang pengatur kehidupan. Mainkan saja peranmu kawan, tugasmu hanya taatkan. Nah itu teman-teman semuanya cerita dari seorang mu'alaf yang mengalami keajaiban setelah dia sholat tahajud, dia merasa hatinya lebih tenang, lebih damai. Dan ketika mendapatkan suatu kegagalan atau ketidakmudahan, dia lebih gampang menerima dan tidak mudah kemerungsung atau istilahnya apa ya, nggak overthinking. Dan dia juga mengakui bahwa dengan seringnya dia sholat tahajud, dia semakin merasa bahwa klien lebih banyak berdatangan, urusan menjadi lebih mudah, dan juga hal-hal lainnya membuat dia menjadi lebih tenang, teman-teman semuanya. Kalau seorang mu'alaf saja bisa mendapatkan keajaiban seperti ini, bagaimana dengan kita yang sudah Islam dari lahir? Seharusnya kita harus lebih taat dong daripada beliau yang baru mu'alaf tahun 2014 lalu. Ya, semoga dengan kisah ini kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, teman-teman. Dan seorang mu'alaf ini juga mengirimkan gambar ya, teman-teman semuanya. Tulisannya seperti ini nih, kita lihat. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 6321 dan Muslim nomor 758. Nah teman-teman semuanya, semoga dengan kisah ini kita menjadi hamba Allah yang berkomitmen untuk melakukan sholat tahajud setiap malam. Semoga malam ini Allah bangunkan kita untuk melakukan sholat tahajud, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan bersujud kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan meminta apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.